Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua pemirsa yang sedang menonton video ini. Hai, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Yesi Marisa dan kalian bisa panggil aku Yesi. Di sini aku dari Universitas Jember yang sedang menempuh prodi S1 Sastra Inggris. Nah, pada video kali ini aku akan membuat video resume untuk tugas keduaku dalam course public speaking di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, temanya yaitu teknik lobby dalam komunikasi dan contohnya. Lalu pada video ini aku akan menjelaskan beberapa hal terkait teknik lobby, yaitu yang pertama tentang pengertian, lalu fungsi, tujuan lobby, komponen praktik lobby, teknik lobby, perbedaan lobby dan negosiasi, langkah-langkah dalam teknik lobby, dan yang terakhir, contoh lobby. Baik, sebelumnya aku mau nanya, waktu kalian SMA ada nggak sih pelajaran kewirausahaan, lalu kalian membuat kerajinan tangan atau memasak gitu? Nah, biasanya kan habis itu kita menjual kan ya. Habis menjual itu kita promosikan kayak apa sih keunggulan dari produk kita, terus makanan kita seperti itu. Dan tanpa disadari itu merupakan contoh dari proses adanya teknik lobby. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pengertian lobby. Menurut KBBI, lobby merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi seperti parlemen dan partai politik. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa lobby adalah upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan ataupun instansi dalam konteks bisnis. Terakhir, lobby bisa diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang berkedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan baik diri sendiri maupun organisasi dan perusahaan. Lobby juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga, sebagai wujud rasa toleransi antara pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan dari lobby, yakni agar sasaran yang dilobi mau melakukan suatu hal sesuai sipil lobby. Yang kedua, agar sasaran mau terbuka dan melakukan kerjasama dengan pelobi. Yang ketiga, terjadi hubungan yang lebih menyenangkan seperti ke arah pertemanan, bukan sekedar hubungan bisnis. Lalu yang keempat, menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi. Dan yang terakhir, berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi dan mampu bekerja sama yang saling menguntungkan. Kemudian lobby juga memiliki beberapa komponen dalam praktiknya, yaitu pelobi sebagai komunikator, lalu pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Yang ketiga yaitu ada target lobby atau sasaran sebagai komunikan. Yang keempat adanya efek atau hasil kegiatan. Nah, agar lobby berlangsung sesuai dengan tujuan pelobi, maka seorang pelobi harus paham tentang siapa orang yang menjadi target lobbynya atau komunikannya seperti itu. Kemudian teknik lobby. Menurut Onong Uhjana Effendi tahun 1984, lobby bisnis memiliki 4 macam, yaitu teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasif, teknik informasi instruksi, dan teknik informasi manusiawi. Yang pertama, teknik komunikasi informatif. Bagaimana nanti ketika kita melobi, kita lebih ke arah memberikan informasi kepada orang yang dituju. Yang kemudian teknik persuasif, bagaimana
seorang pelobi akan melakukan persuasi kepada calon yang ditujunya, dan yang kemudian informasi instruksi biasanya lebih ke antara seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dengan seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah, seperti itu, kayak lebih memerintah gitu. Dan yang terakhir, teknik informasi manusiawi atau humanis. Jadi ketika kita akan melakukan lobby, biasanya orang membawa hadiah atau makanan atau apa tanpa mengharap imbalan atau apapun. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, fungsi, tujuan, dan komponen dari praktik lobby, kadang kita masih bingung membedakan antara lobby dengan negosiasi, karena kurang lebih komponen praktiknya itu sama gitu kan, dan tujuannya hampir sama, padahal berbeda. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, untuk pengertian, lobby yaitu tahapan pendekatan terhadap orang-orang yang berdekatan dengan area dengan suatu masalah, sedangkan negosiasi lebih ke proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda hingga pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Dan terkait fungsinya juga beda. Kalau lobby lebih ke pembuka jalan negosiasi, sedangkan negosiasi itu sendiri memiliki fungsi bagaimana mencapai kesepakatan bersama, mengubah pendapat orang lain, meyakinkan orang lain, dan menghindari konflik. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait langkah-langkah dalam teknik lobby. Apa aja sih? Yang pertama, persiapan praktik lobby. Yang kedua, menentukan ukuran keberhasilan. Lalu yang ketiga, pemahaman atas sasaran lobby. Dan yang terakhir, menerapkan tahap manajemen lobby. Gitu. Masih bingung? Oke, sekarang kita membuat contoh lobbynya. Contoh lobby adalah ketika seorang mahasiswa mengikuti UKM mau mengadakan suatu webinar. Jadi mereka mencari pemateri untuk menjalin hubungan dan mempengaruhi agar pematerinya ini mau bekerja sama dan adil dalam kegiatan mereka. Jadi mereka akan mendatangi atau menghubungi si pemateri, menjelaskan informasi terkait kegiatannya melalui proposal seperti itu. Lalu mereka mengadakan persuasi agar pemateri ini mau gitu kan. Persuasinya bentuk apa? Kayak mengunggulkan kegiatan mereka. Terus apa sih yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan yang lain gitu. Dan yang kedua ada lagi contoh lobby. Contohnya ketika aku dulu SMA, yaitu ada pelajaran kewirausahaan. Jadi aku membuat kue kan. Kue itu nanti akan dijual. Nah, sebelum dijual itu aku dan teman-temanku mempromosikan ke kelas-kelas gitu. Apa keunggulan dari kueku, terus kenapa mereka harus beli kueku gitu kan. Jadi nanti aku akan memberikan informasi terlebih dahulu, kayak kandungan gizinya apa, terus harganya berapa, kayak gitu. Nah, langsung setelah itu aku akan memberikan suatu pancingan kayak persuasi gitu supaya mereka mau membeli produkku gitu, teman-teman. Jadi seperti itu video yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait teknik lobby dalam komunikasi dan contohnya. Terima kasih sudah menonton dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.